Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Dengan harapan dan keyakinan kita duduknya kita di majlis ilmu ini di tempat yang paling afdal, di waktu yang barakah, mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Safinatun Najah. Hadirin sekalian, selanjutnya kita telah masuk dalam babut tayammum. Di dalam tayammum banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Tayammum ini adalah taharah, bersuci, pengganti daripada wudhu dan mandi. Baik wudhu wajib ataupun wudhu sunnah, atau juga mandi yang wajib ataupun mandi sunnah. Penggantinya adalah tayammum. Sehingga seandainya tidak ada air atau dia sakit, yang mana sakitnya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan air, mungkin nanti bisa memperlambat penyembuhan. Bati'ul bur'i, bati lambat, al-bur' sembuh. Kata dokter kalau mau sembuh jangan kena air dulu. Nah, bisa gitu. Tapi dokter yang benar, ya dokter yang sudah berpengalaman, ahli dalam permasalahan penyakit itu. Atau sakitnya karena seandainya dia menggunakan air, lukanya akan basah terus. Maka yang terbaik kata dokter jangan dibasahin dulu. Luka luar apalagi yang kering-kering. Nah, maka dia bersucinya wudu, salatnya tidak berwudu tapi bertayamum. Ini namanya tayamumnya karena sebab marad, sakit. Tayamumnya bukan karena tidak ada air. Ya, karena kemarin di awal sudah kita pelajari di antara penyebab-penyebab dibolehkannya asbabut tayammum, dibolehkannya bertayammum adalah tidak ada air atau ada air tapi dia ada penyakit atau sakit yang tidak membolehkan untuk terkena air, maka dibolehkan untuk bertayammum. Seandainya kagak ada air atau dia sedang sakit lalu dia junub, ya, pokoknya dia dibolehkan tayamum, nah, maka dia bertayamum baik sakit ataupun tidak. Misalnya lagi junub, nggak sakit tapi nggak ada air, ya, nggak ada air sama sekali. Kemarin sudah kita bahas juga, tidak ada airnya bukan di rumah kita doang. Seandainya kanan kiri tetangga kita ada air, nah kita minta air. Ya. Jadi jarak kira-kira kanan kiri depan belakang 100 meter. Ya. Jangan begitu dilihat dicek di keran dinyalain doang nggak ada air, belum bayar listrik. Ya pantesan dimatiin, ya. Tetangganya bayar listrik ada airnya. Itu namanya masih ada air, maka dia harus mencari tetangganya dengan tetangganya, di depannya, samping kanan kiri ataupun belakangnya. Tapi seandainya nggak ada air sama sekali, maka dibolehkan bertayamum. Ya, dia lagi junub, ya udah, tayamumnya gimana sih tayamum? Mengusap wajah dan kedua tangan sampai sikut, itu tayamum. Nawaitu tayammum al istibahati fardhis shalah.
Saya niat tayamum untuk dibolehkannya melakukan sholat. Niat tayamum beda sama niat wudu, ya. Kalau wudu niatnya li raf'il hadas, mengangkat hadas. Mandi begitu juga, li raf'il hadas al akbar, hadas besar. Tapi kalau tayamum bukan li raf'il hadas, karena hadasnya belum terangkat atau tidak terangkat dengan tayamum. Karena tayamum itu kan bersuci pengganti wudu yang sifatnya lemah. Pengganti doang, pengganti tidak sama dengan kedudukan yang digantikannya. Wudu lebih kuat, maka bisa mengangkat hadas. Tayamum pengganti lemah. Nah, maka dibedakan dari cara niatnya. Jadi tayamum niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Kan inti kita mau melakukan tayamum bersuci itu kan untuk bisa melakukan sholat fardu khususnya. Maka niatnya ada nawaitu tayammuma, saya niat tayamum listibahati fardhis shalah atau listibahati sholatil mafruḍah, listibahati fardhis shalah, atau dibalik fardunya belakangan, listibahati sholatil mafruḍati. Saya niat bertayamum listibahah. Apa istibahah? Untuk supaya dibolehkan melakukan sholat. Nah, itu niat tayamum. Nawaitu tayammuma, jadi saya niat bertayamum. Niat dengan tayamum ini apa? Jadi boleh melakukan sholat fardu. Pengganti mandi, ya tayamumnya wajah sama tangan aja udah. Nggak perlu dia lumurin badannya pakai debu, ya. Kayak kucing gitu mandi di pasir. Kan pengganti mandi enggak, tetap. Meskipun pengganti mandi, tetap tayamum itu yang mengusap wajah sekali dan kedua tangan sampai siku. Sekali-sekali aja. Sekarang apa yang selanjutnya kita bicarakan? Faslun fi syuruti sihhatit tayammum. Tayammum memiliki syarat-syarat untuk menjadi sahnya. Sebagaimana wudu pun ada syurutu sihhatil wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Tayammum begitu juga ada syaratnya. Syarat dikatakan tayamum itu menjadi sah. Ada berapa? Ada 10 syarat sahnya tayamum. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamumnya dengan menggunakan debu, ya. Ay khalisin bi jami'i anwa'ihi, debu. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Debunya itu syaratnya harus suci. Debu yang suci. Jangan debu yang mutanajis, yang terkena najis atau ada najisnya. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertayamumlah kalian sa'idan, dengan menggunakan sa'idan ay turaban, debu, thayyiban ay tahiran, yang suci, ya. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Syaratnya itu debu juga jangan yang mustakmal. Apa mustakmal? Sebagaimana dalam wudu, dalam bab air juga ada istilah air mustakmal. Ya, kemarin di Al-Hikmah udah panjang lebar itu awal, ya, pengertian mustakmal jelas banget di situ.
Musta'mal itu kalau diartikan secara arti bahasa, istamala yasta'milu isti'malan fahuwa musta'malun, telah digunakan, yang udah dipakai. Jangan bertayamum menggunakan debu yang musta'mal. Debu apa yang udah dipakai? Makanya dalam mengambil 2 kali debu harus tempatnya terpisah. Yang pertama diambil di sini, ya. Yang kedua diambil di tempat yang lain, gitu. Supaya jangan di situ-situ juga. Kalau di situ juga nanti bisa jadi debu yang di situ udah musta'mal, udah kena dipakai buat yang fardu tadi. Yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak bercampur itu debu dengan tepung. Ada nih apaan? Debu tapi campur sama tepung, susah bedain nih gimana? Mau main karambol memang begitu. Kalau kalah cemongin, ya. Maka disebutkan di dalam kitab lain, turabin khalis, debu murni. Ya. Debu mana aja banyak debu. Di masjid debu, tembok, ya, bangku. Banyak dah kalau kita pegang meja nih, dah ramai nggak dipakai, kita pegang berdebu kan tuh. Banyak dah debu. Apa ya? Kalau debu jangan kekurangan, nggak ada. Sebagaimana air juga nggak kekurangan, debu juga banyak kita. Ya. Jangan bercampur dengan benda lain seperti tepung ataupun yang lain-lainnya. Yang kelima, wa ayyaqsidahu ayyaqsudut turab li ajli tahwil al-udhwi al-mamsuh wa yatayammam walau bi fi'li ghairihi bi idnihi. Ketika membasuh, ya, ketika mengambil debu di bumi atau di tempatnya, berniat ayyaqsidahu yaqsudut turab li ajli tahwil ila al-udhwi al-mamsuh. Ketika mengambil debu, niat, artinya niat sini memang ada maksud kita sengaja nih ngambil debu di sini untuk kita pindahkan ke wajah dan kedua tangan. Falau intafa'an naqlu ka'an safathu rihun ala udwin min a'dha'i tayammum faraddadahu alaihi wa nawa lam yakfi wa in qasada biwuqufihi fi mahabbir rih at-tayammum lintifa'il qasdi min jihatihi bintifa'in naqlil muhaqqiq. Jadi nggak sah, makanya harus ada kesengajaan memindah itu debu untuk dipindahkan ke muka ataupun wajah ataupun kedua tangan. Maka seandainya ada angin kencang banget, angin campur debu, kan gitu kan sampai kelilipan kita. Nah ini dia, pas banget dia mau tayamum, ya gini aja dah, diambil debu sambil lewat, ya nggak sah, ya. Ka'an safat hurihun, seperti angin yang menyapu anggota tayamumnya. Kencang banget tuh angin yang campur debu. Emang kita lihat muka kita sampai berdebu itu, campur debu soalnya. Nah, nggak sah. Jadi ada sengaja tadi, jadi harus mengambil maknanya. Ya. Nggak asal ada debu dan nempel debu nih, nempel sendiri nggak bisa. Ya. Gitu. Karena itu yang membedakan dari segi ibadahnya. Ya. Yang keenam, ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini, mengusap wajah dan kedua tangannya dengan mengambil 2 kali debu, ya. Harus 2 kali debunya.
boleh sekali. Karena buat anggota, 2 anggota, ya, wajah sama tangan. Nah, boleh misalnya, atau dia bukan pakai tangan, ada yang contohin kadang pakai kain. Contoh di sini, kainnya lebar banget, ini debu banyak banget. Oh, begini semua, jembreng tuh lebar banget. Kan bisa tuh, sekali ambil, memang jelas debunya banyak banget ada. Jurusan sebelah sini buat muka, dan jurusan sini buat tangan. Cukup sih, bener, agak ada yang mustakmal, tapi kurang pengambilan dari 2 nakel. Nah, jadi syaratnya harus tetap 2 kali ngambil. Biar kata kalau sekali udah cukup kayak tadi, contohnya pakai apaan? Pakai kain, karena ada contohnya itu. Seandainya nggak memungkinkan pakai tangan, boleh, ya. Tapi yang paling bagus adalah pakai tangan. Al-afdal, ya. Seperti dalam bait Alfiyah Ibnu Malik dikatakan, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayyaji'al muttasil. Itu bait asalnya dalam masalah ilmu nahwu, tapi bisa diperuntukkan untuk permasalahan lain. Dimasukkan contohnya, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil illa idza ta'ata ayyaji'al muttasil. Selama kita masih bisa melakukannya dengan yang menyambung dengan tubuh kita, maka itu yang paling bagus. Tadi wa fi ikhtiyarin, dalam keadaan normal, la yaji'ul munfasil, tidak boleh menggunakan sesuatu yang terpisah, artinya bukan dari anggota tubuh kita. Kita tadi itu kain. Sampai ada ulama menyebutin juga dalam masalah adab ataupun etika makan. Makan itu yang paling bagus memang katanya pakai tangan. Karena hadisnya mamassathul ayadi. Ya. Kalau bisa kayak tangan, memang tuh makanan kagak ada kuahnya, ya kayak tangan. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Itu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyatuz Zubad. Ya, Alfiyah Ibnu Malik fi Nahwi. Sama ini, ya, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil illa idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Selama masih bisa menggunakannya sesuatu yang muttasil itu nempel dalam tubuh kita, maka yang paling bagus itu. Jangan pakai yang terpisah dulu. Bi ayyadriba bil khirqa ala turabin wa yada'uha ala wajhihi wa yadayhi ma'an wa yurattibu fil mashi. Tadi itu ya. Jadi syaratnya harus 2 kali memindah debu. Wasabi', yang ketujuh, syarat sahnya tayammum. Ayyuzilal mutayammimu an-najasata awalan, menghilangkan najisnya dulu. Kalau kita mau bertayamum, menghilangkan najis dalam tubuh kita. Sama seperti halnya berwudu. Kita berwudu disyaratkan untuk membersihkan tubuh kita dulu. Ada darah, najis di selain anggota wudu, misalnya di paha ataupun di badan, bersihin dulu semuanya. Ya. Apalagi kalau mau bertayamum, nah itu lebih ketat. Ya. Harus membersihkan najis terlebih dahulu dari tubuhnya. Tadi najis itu kan banyak, bukan darah doang, air kencingnya yang kena, ya, tubuhnya, yang kena badannya, kakinya atau betisnya. Fayushtaratu 'alal mutayammimi taqdimu izalatin najasah ghairil ma'fu anha an badanihi, gitu ya, wa an ghairi a'dha'it tayammum. Jadi bersihin najis bukan yang di muka sama wajah sama di tangannya doang. Semua anggota tubuhnya, badannya dibersihkan. Karena dia akan bersuci. Kemudian nanti habis bersuci dia tinggal sholat aja udah. Ya. Kalau dia nggak bersihin najisnya,
Tayamum udah, sholat ada najis ya, wah najis ya, nggak sah sholatnya. Ya. Jadi tetap menghilangkan najis itu syarat bagi setiap bersuci. Apalagi tayamum, sebelum bertayamum dia harus menghilangkan najis dalam tubuhnya. Yang kedelapan, ayyajtahida fil qiblati qablahu. Ya. Berijtihad, bersungguh-sungguh, artinya mencari arah kiblat dulu sebelum dia melakukan tayamum. Kan ini mau sholat tuh. Ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum dia harus sudah tahu arah kiblat. Ya. Karena tadi itu bedanya, karena tayamum itu kan tayamum adalah bersuci pengganti wudhu. Kalau dalam wudhu nggak disyaratin kita nggak tahu arah kiblat. Maka kalau tayamum lebih ketat, banyak peraturannya. Ya. Ayyajtahida. Qabla tayamum tuh. Dia harus sudah berijtihad, apa ijtihadnya bersungguh-sungguh menentukan dan mencari arah kiblat sebelum tayamum. Maka kata Imam Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim, falau tayammama qabla al-ijtihad fiha lam yasihha 'ala al-awjah. Nah. Jadi seandainya dia belum tahu arah kiblatnya mana, dia udah tayamum duluan, tidak sah. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Meskipun ada juga Imam Syarqawi mengatakan boleh aja, nggak apa-apa. Kita belum tahu kiblat kita sebelum tayamum, kita belum tahu, nggak apa-apa. Nah, ini yang bisa kita pakai, ya, yang menjadi kelonggaran dalam ibadah tayamum kita. Nah, ini yang ke-9. Wattasi'u ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti ay alladhi yasihu fi'lu as-salati fihi li'anna at-tayammum taharatun darurah wala darurata qabla dukhulihi. Tayammum ini kadang ntar kita bisa kasih arahan buat orang-orang yang dari keluarga kita yang sakit, sehingga memang setiap sholatnya nggak bisa wudhu lagi, udah tayamum. Orang tua kita sakit mau tayamum, tungguin bu, ntar dulu, ntar kalau udah masuknya waktu mau sholat zuhur, jangan sebelum zuhur udah tayamum duluan. Beda tadi, ya, dia lebih ketat. Masalah tayamum lebih ketat karena tadi dia taharah dhaifah, taharah darurah sifatnya. Dia lemah, dia sifatnya darurat. Maka di sini dikatakan li'anna tayammum taharah darurah. Karena tayamum ini adalah bersuci yang sifatnya darurat, pengganti darurat. Wala darurata qabla dukhulihi. Dan tidak ada dikatakan darurat sebelum masuknya waktu. Bisa jadi ntar di akhir waktu mungkin ada air. Bisa jadi ntar sebelum masuknya waktu dia udah boleh, kata dokter, pakai dah. Kalau mau pakai air juga udah nggak apa-apa, ini udah pokoknya udah kuat dah penyakitnya, ya nggak bakal basah lagi istilahnya. Tidak mempengaruhi kalau kena air. Nah, makanya disyaratkan kalau mau tayamum setelah masuknya waktu. Yang ke-10, al-ashiru ayat tayammam al-ma'dzur ay al-ma'dzur wujuban li kulli fardin ay ainiyin fala yajma'u bi tayammumin wahidin wa in kana al-mutayammimu sabiyan fardain ka salatain aw tawafain li'annahu darurah fayuqaddar biqadriha.
Yang terakhir, ini yang harus kita ketahui juga. Syarat sahnya tayamum hanya bisa digunakan, satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali fardu. Fardu ain atau fardu kifayah sekarang. Kalau habis asar kemudian ada sholat jenazah. Nah, jelas banget di sini likulli fardin ay ainiyin. Nah, jelas. Berarti hanya boleh untuk satu kali fardu ain. Berarti seandainya habis sholat asar atau zuhur dah, kan satu fardu ain tuh, lalu ada sholat jenazah. Jenazah hukumnya fardu ain kifayah, boleh gak? Boleh. Kan tetap dipakainya cuma buat satu fardu ain. Nah itu sholat jenazah fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Jelas, paham kan? Artinya nak boleh digunakan untuk dua kali fardu ain. Tapi kalau fardu ainnya dua, yang satu ain, yang satu kifayah, boleh. Karena tetap dikatakan cuma digunakan fardu ainnya cuma satu. Adapun fardu kifayah nggak masuk dalam hitungan fardu yang disebut ain tadi. Jelas tuh ya. Nah, setelah kita pakai untuk itu satu tayamum untuk satu kali fardu, kemudian syaratnya sudah masuknya waktu, boleh. Jadi satu tayamum untuk satu kali fardu ain dan bebas dari sholat sunnah. Kalau sunnah bebas dah. Satu kali tayamum buat sholat duha yang berapa itu? 8 rakaat. Satu kali tayamum habis duha ngalame zuhur masuk, boleh ya. Jadi ketentuannya paling gampang, paling enak, pokoknya satu kali tayamum hanya boleh. Kalau untuk fardu ain itu cuma satu. Adapun untuk sunnah silahkan berapa kali aja sampai dia nggak batal, selama dia nggak batal ya. Sunnah baca Quran selama belum batal. Wudhu tadi tayamum sekali, udah habis sholat zuhur kan, tayamum, bisa baca Quran, sholat ba'diyah, sholat lagi, apa-apa. Pokoknya cuma satu fardu ain, adapun sunnah bebas. Li'annahu darurah fayuqaddar biqadriha. Isya belum ya? Belum kan? Berapa menit? Kenapa katanya kok tayamum beda sama wudhu? Kalau wudhu satu kali wudhu bisa sampai berapa? Bebas dah mau sholat fardu ain ya. Karena ada tayamum ini, nah ini dia tadi disebutnya tadi taharah darurah. Dia taharah bersuci yang sifatnya darurat karena pengganti wudhu. Fa yuqaddar biqadriha. Maka perkara atau urusan yang darurat cuma digunakan untuk sekedarnya doang ya. Darurat, jadi kalau buat wajib cukup satu. Jangan darurat itu dipakai semaunya. Seperti halnya kan banyak tuh dalam contoh, boleh makan bangkai kalau tidak ada makanan yang halal, karena kita ada di suatu tempat yang nggak ada makanan halal di situ ya. Wa yajuzu aklul maitah, apaan kayak bangkai ataupun babi dimakan, kan darurat boleh, tapi cuma sekedarnya, jangan sampai tahap enak juga daging babi katanya, apalagi bungkus kayak berkat. Sama nih, ini permasalahan dalam masalah ibadah kita gara-gara COVID, banyak yang keterusan sampai sekarang, khususnya dalam masalah saf sholat. Nah kan udah habis, daruratnya udah habis, udah ngapain terus-terusan sampai sekarang, renggang tuh sembahyang.
Sini sudah rapat sini udah. Ini udah rapat. Ya. Nggak pakai renggang-renggang lagi, udah habis sudah. Musimnya udah habis sudah. Lagi ada aja kita pakai rapat terus, apalagi udah kayak sekarang. Ya. Udah hijau banget, bukan hijau lagi kali ini apaan tau? Ya. Hijau terang udah. Ya. Oh, Covid. Nggak ada udah. Kadarnya dulu kalau lagi seandainya parah-parahnya. Kan darurat. Darurat itu digunakan sekedarnya doang. Ngapa jadi keterusan? Pemerintah mah nggak bakal nyuruh, ayo rapetin barisan, pasti disuruh terus, nggak usah nungguin pemerintah. Kita dari pengurus masjid yang harus bersikap, punya sikap, ya, jangan keterusan begitu, renggang terus. Ada yang udah kayak karpet masih renggang juga, ya, ayo. Kita sempurnain lagi ibadah kita. Banyak hadis Nabi yang situ menyatakan nggak sempurna salat jamaah kita kalau masih ada renggangnya, kurang. Ya 27 dapat, tapi nggak sempurna. Kata Nabi, sungguh aku melihat setan di celah-celah saf kalian seperti anak kambing yang lagi ngumpet. Wow, gimana nggak girang setan sekarang? Bukan dikasih celah doang, longgar, dia bisa tiduran tuh setan. Tandain, kelet aja udah. Ya, dari dulu saya bilang dari awal kelet aja udah. Ya, nggak mau dikelet, tutup aja pakai karpet, udah. Ya, nah, ini kita kembali rapatkan barisan kita. Rapatkan barisan dalam persatuan, rapatkan barisan dalam saf sholat. Buat apaan ke masjid renggang juga, gitu, ya. Nah, ayo rapatin barisan, rapatin. Insyaallah makin sempurna lagi, balik lagi kita. Kita udah teledor kemarin, kita udah lalai, kita akuin, tapi jangan kita keterusan. Istighfar kita, bertaubat kepada Allah, kita tahu syariat yang benar, ayo kita kerjain lagi. Insya Allah semuanya kita, kelalaian kita dimaafkan pasti sama Allah. Tapi jangan kita keterusan, ayo kita luruskan barisan kita, rapatkan barisan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.